Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 17 akan mempresentasikan mengenai aplikasi manajemen dan pencatatan workout harian. Next. Perkenalkan, saya Muhammad Azam Satria dengan NIM 103.112.400.112 dengan job desk menunya adalah tambah data workout, ubah data workout, hapus data workout, dan cari workout. Aplikasi manajemen dan pencatatan workout harian ini hadir sebagai solusi digital yang efektif untuk membantu individu dalam mengelola aktivitas fisik secara lebih terstruktur. Dengan fitur pencatatan, pencarian, pengurutan, serta pengelolaan data latihan, pengguna dapat memantau progres workout mereka secara konsisten dan efisien. Kehadiran aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya gaya hidup sehat, serta mempermudah masyarakat dalam mempertahankan rutinitas olahraga yang teratur demi kebugaran dan kesehatan jangka panjang. Next. Aplikasi ini dirancang untuk membantu pengguna mencatat dan mengelola aktivitas olahraga harian mereka, sekaligus memberikan suatu pemahaman tentang pentingnya olahraga dan rekomendasi latihan olahraga berdasarkan pola latihan sebelumnya. Menu pada aplikasi ini ada 8, yaitu tambah data workout, ubah data workout, hapus data workout, rekomendasi workout, cari workout, urutkan workout, tampilkan laporan, dan keluar. Aplikasi terdapat yaitu satu pengguna yang memberikan rekomendasi latihan berdasarkan kebiasaan gerakan terkonsisten. Dua, pengguna yang ingin menganalisis performa latihan selalu memberikan durasi dan ketiga, pengguna yang ingin menjadwalkan latihan teratur layaknya atlet untuk membantu konsistensi dan perencanaan jangka panjang. Yang keempat, pengguna yang ingin memantau dan memvisualisasikan riwayat latihan mereka. Dalam latihan memantau dan memvisualisasikan riwayat latihan mereka agar dapat melihat kemajuan secara berkala melalui catatan yang sistematis. Selanjutnya ada modul dan fungsionalitas utama. Satu, cara menambah. Kemudian dapat menginput nama jenis dari nilainya workout tersebut seperti skala, naik dan menit atau kalori. Yang kedua, pengguna dapat menambahkan data workout yang akan menjalani latihan. Yang ketiga, ubah data workout. Pengguna dapat mengubah data workout yang sebelumnya sudah ditambahkan oleh pengguna. Yang keempat, menghapus data workout yang sebelumnya sudah ditambahkan oleh pengguna. Rekomendasi workout. Pengguna memberikan rekomendasi kepada pengguna melalui latihan sebagai motivasi dan aktivitas yang ingin dilakukan oleh pengguna. Yang ke-6, cari workout. Program mencari data workout
dimasukkan oleh pengguna. Yang menurutkan workout, pengguna dapat mengurutkan workout berdasarkan latihan, kalori, durasi, dan dari setiap latihan sesuai dengan binary set atau sorting atau searching. Sequential. Memberikan laporan berdasarkan 10 aktivitas terakhir berupa total kalori dan total durasi. Program yang telah kami buat yaitu aplikasi manajemen dan pencatatan workout harian. Di sini ada package main sebagai file utama, kemudian ada import FMT sebagai package untuk input dan output. Di sini ada tipe workout struct dengan variabel jenis dan tanggal bertipe string dan durasi dan kalori bertipe integer. Di sini ada const max data sama dengan 500, yaitu maksimal data yang dapat diinput adalah berjumlah 500. Kemudian ada variabel data workout, max data workout di sini adalah array. Kemudian ada variabel n bertipe integer, di sini adalah total data nilai data yang akan diinput. Kemudian ada function main dengan for repeat sama dengan true. Ini merupakan adalah menu dari aplikasinya, yaitu ada tambah data workout, ubah data workout, hapus data workout, rekomendasi workout, cari workout, ubah workout, tampilkan laporan dan keluar. Ke bawah lagi, Val. Kemudian di sini ada variabel pilihan bertipe integer. Ini adalah inputan kepada pengguna. Ya, pengguna diminta menginput untuk memilih menu antara tambah workout hingga laporan yang tadi. Lanjut ke bawah lagi, Val. Kemudian di sini ada function tambah workout. Jika if n kurang dari max data. Jika inputan yang telah ditambahkan kurang dari max data, maka data dapat bisa diinput. Lalu di sini ada variabel jenis dan tanggal bertipe string dan durasi serta kalori bertipe integer. Kemudian pengguna diminta menginput jenis, tanggal, durasi, dan kalori ke dalam aplikasi. Terus keempat tersebut dimasukkan ke dalam array, dan array akan menambah jumlah data, yaitu n++. Namun jika data sudah penuh, maka aplikasi akan menampilkan data sudah penuh. Ke bawah lagi, Val. Lalu ada function ubah workout. If n sama dengan 0, jika jenis yang diinputkan masih 0 atau belum ada inputan apa-apa, maka akan menampilkan kalimat belum ada data workout dan kembali ke menu utama. Di sini menggunakan perulangan untuk menampilkan seluruh data yang telah ditambahkan ke dalam aplikasi. Lalu ada variabel index bertipe integer untuk memilih nomor workout yang ingin diubah. Karena indeks dimulai dari angka 0, maka inputan angka ke dalam aplikasi akan dikurangi 1. If index lebih dari sama dengan 0 dan indeks kurang dari n atau jenis
yang ditambahkan, maka pengguna bisa menginput workout yang akan diubah dari jenis baru hingga kalori baru. Kemudian array akan mengganti data yang telah ditambahkan. Jika nomor yang diinputkan tidak ada atau bukan dari lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari n, maka akan menampilkan nomor tidak valid. Ke bawah lagi, Val. Lalu di sini ada function hapus workout. Sama seperti ubah workout, akan menampilkan kalimat belum ada data jika n-nya masih sama dengan 0. Lalu juga menampilkan semua data yang telah ditambahkan. Mendeklarasikan variabel IDX bertipe integer sebagai inputan atau tempat untuk menginput nilai yang akan ditambahkan oleh pengguna. Jika IDX lebih dari 0 dan IDX kurang dari n, maka data yang ingin dihapus berhasil dilakukan. Jika bukan, maka akan menampilkan kalimat nomor tidak valid. Next, ke bawah. Dari setiap fase-fase ini itu kita ambil satu persatu dari data workout yang oleh data. Setelah itu apakah jenis workout yang kita berikan kepada pengguna itu sudah ada atau belum di jenis list. Lalu ketika sudah ini apakah frekuensi dan kalorinya, dan jika belum ada program akan masukkan jenis tersebut tertata jenis list dan inisialisasi frekuensi 1 kalori semua dengan data kalori dari atau ini. Sisanya dari kalkulasi maksimal dan indeks kalori maksimal. Indeks kalkulasi maksimal produksi dari indeks dari jenis list yang paling sering dilakukan indeks data yang paling sering dilakukan oleh pengguna. Jadi indeks kalori adalah indeks data dengan kalori latihan pengguna yang paling sering dilakukan oleh pengguna. Terdapat perubahan lagi
rekomendasi workout berdasarkan algoritma yang sudah dihitung sebelumnya dan ditampilkan oleh program yang akan dikeluarkan output untuk merekomendasikan oleh yang akan merekomendasikan untuk latihan untuk pengguna. Lalu ada function cari workout. If n sama dengan 0, jika belum ada data yang ditambahkan, maka akan menampilkan kalimat belum ada data workout dan akan kembali ke menu utama. Deklarasikan variabel jenis bertipe string dan variabel metode bertipe integer. Kemudian pengguna diminta menginput dan memilih metode. Yang pertama yaitu sequential search dan yang kedua adalah binary search. Setelah memilih inputan yang disediakan, pengguna akan memasukkan jenis workout yang dicari. Mendeklarasikan variabel idx bertipe integer sama dengan dikurangi 1 jika if metode sama dengan 1 menggunakan if else, idx sama dengan sequential search jika menggunakan metode 2, idx sama dengan maka akan menampilkan pencarian menggunakan binary search. Jika di luar antara nomor 1 atau nomor 2, maka akan menampilkan metode tidak valid dan akan kembali ke menu utama. Ke bawah lagi. Jika if idx tidak sama dengan min 1, sini akan menampilkan data workout ya, dari jenis, durasi, kalori, dan tanggal. Namun jika bukan else, maka akan menampilkan workout tidak ditemukan.
bahwa I menampilkan perulangan untuk aktivitas, menampilkan aktivitas satu persatu, dengan dimana aktivitas tersebut seperti data workload, dan ini satu berarti menambahkan menu yang sebelumnya dimulai dari satu dari teks awal. Setelah itu berprogram mengeluarkan output data workload jenis workload, durasi workload, serta memori workload dan tanggal workload. Dan bagaimana terakhir total memori status memori disimpan ke dalam tank dari data workload ini. Selanjutnya ada nilai total kalori dari aktivitas ini termasuk hasil dari total kalori dari seluruh aktivitas terakhir. Kemudian kita akan mendefinisikan function sequential search dengan parameter jenis bertipe string dan akan mengembalikan nilai indeks bertipe integer. Di sini ada perulangan for I sama dengan 0. I akan terus berjalan selama kurang dari nilai n. Maka I akan di increment. Jika data workout, ini jenis sama dengan jenis, kan memeriksa satu persatu, maka akan langsung menghasilkan data yang dicari. Ini cocok dengan data yang sudah terurut. Dan kemudian kita mendefinisikan parameter binary search ya dengan parameter jenis bertipe string dan mengembalikan indeks dengan bertipe yang bernilai integer. Bisa ke atas lagi. Binary search. Di sini low batas bawah sama dengan 0 dan high batas atas. Sebelumnya di sini sebelum melakukan binary search perlu mengurutkan ya dengan menggunakan instruction sort jenis. Di sini low dengan batas bawah 0 dan high dengan batas atas n dikurangi 1. Untuk perulangannya yaitu batas bawah akan selalu berjalan selama kurang dari atau sama dengan batas atas. Untuk mencari nilai tengah sama dengan batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Di sini menggunakan if else ya. Jika data workout ya jenis sama dengan jenis yang diinputkan adalah nilai tengah, maka nilai tengah akan langsung muncul ya. Jika di sini jenisnya kurang dari jenis yang diinputkan ya, maka di sini batas bawah batas sama dengan mid ditambah 1. Artinya adalah mid ini akan menjadi batas bawah yang baru dan akan menghitung array yang ada di sebelah kanan dari batas tengah yang sebelumnya. Dan akan terus berlanjut seperti itu hingga ditemukan nilai yang dicari. Kemudian jika nilainya itu lebih kecil, maka nilai tengah mid-nya ini mid dikurangi 1, artinya adalah mid ini sebagai batas atas dan akan melakukan pencarian di sebelah kiri array ya, atau yang lebih kecil dari nilai mid pertama tadi. Ke bawah. Ke bawah, Val. Lalu di sini ada function insertion jenis.
Di sini perulangannya I-nya sama dengan 1, I kurang dari N, maka I-nya akan diinkrementkan. Di sini nih, time sebagai penyimpanan sementara ya nilainya. Kemudian nilai C sama dengan I kurangi 1, for C lebih dari sama dengan 0, dan data workout C jenis lebih dari time jenis. Data workout C plus 1 sama dengan data workout C. Nilai C ini akan dikurangi hingga datanya terurut ya. Lanjut ke Mas Noval. Itu berarti
Tantangan dan solusi. Tantangan. Identifikasi input workout tertentu yang ingin diubah atau dihapus oleh pengguna. Yang kedua, binary search hanya dapat dilakukan pada data yang sudah terurut sesuai dengan kriteria tertentu. Yang ketiga, validasi input dari pengguna, seperti durasi dan kalori yang harus berupa bilangan bulat positif. Next. Solusinya yaitu, untuk tantangan yang pertama adalah pemberian konfirmasi ulang saat proses penghapusan data dilakukan untuk mencegah kesalahan. Untuk tantangan yang kedua, solusinya adalah implementasikan sorting data sebelum proses binary search dilakukan. Untuk tantangan yang ketiga yaitu solusinya, penambahan identifikasi entry berdasarkan indeks atau input khusus dari pengguna pada setiap workout. Kesimpulan, aplikasi manajemen dan pencatatan workout harian telah berhasil dikembangkan dengan fitur utama mendukung pencatatan data harian, rekomendasi latihan berdasarkan kebiasaan pengguna, pencarian data menggunakan sequential research dan binary search, serta mengumpulkan data berdasarkan durasi. Selain itu, aplikasi ini tidak berfungsi stabil dan memperoleh melalui fitur-fitur tersebut, aplikasi ini berhasil melakukan pengelolaan dan meningkatkan efektivitas workout harian, sehingga pada tujuan untuk pengembangan sehingga minimalisasi aktivitas fisik dapat dicapai. Untuk meningkatkan pengalaman seperti pekerjaan ini algoritma merekomendasi workout yang lebih personal dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan, tujuan harian, dan variasi jenis latihan sesuai pola penggunaan. Selain itu, perlu diimplementasikan fitur pencarian kriteria berdasarkan durasi, kalori atau tanggal, pengelompokan workout per hari untuk mudah distribusi hubungan, dan integrasi dengan kalender digital untuk menjadwalkan latihan serta mengingat rutinitas olahraga. Ini adalah beberapa referensi yang kami gunakan. Next. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata yang kami ucapkan pada saat mempresentasikan tugas tersebut. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.